Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pesugihan. Ada beberapa orang yang meminta untuk saya membahas akan hal ini. Saya katakan nanti sepulang dari Israel saya akan sampaikan. Nah, sebelum kita mendengarkan materi ini, kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya, silahkan bisa diputar kesaksiannya. Shalom Aleihim, Shabbat Shalom buat kita semua. Untuk mempersingkat kesaksian saya ini, saya hanya ingin membayar apa yang saya bicarakan ke Papi Lukas, bahwa saya akan bersaksi tentang kedahsyatan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dalam menolong saya untuk menyelesaikan beberapa perkara yang saat ini saya alami. Saya mau bersaksi di tahun 2022 bulan Oktober, saya dilidik dari Krimsus Polda Maluku secara pidana karena mereka ingin menjatuhkan saya, dan memang ada tulisan-tulisan tentang saya yang tidak baik di setiap media online. Bahkan saya merasa malu. Akhirnya saya dilidik oleh Krimsus dan saya diperiksa. Waktu saya diperiksa, saya dipanggil dan saya diperiksa. Saya sudah ditakut-takutin dengan bahwa saya melanggar hukum dan saya melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga saya harus denda 1 miliar, bahkan saya harus dipenjarakan 1 tahun. Apabila saya tidak bisa membayar denda, maka hukuman badan itu pun akan ada, tambahan daripada hukuman badan. Tetapi saya tetap berdoa kepada Bapak Yahweh. Saya selalu afirmasi, saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah dipermalukan oleh Bapak Yahweh. Bahkan saya mendapat firman di Roma 10 ayat 12, bahwa setiap orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, saya mengkumandangkan itu dan saya bicarakan itu. Setiap pagi saya bangun, bahkan setiap berdoa saya membicarakan itu, bahwa dia tidak akan pernah dipermalukan. Dan akhirnya pada saat saya diperiksa, mereka mengatakan bahwa saya harus membayar ini dan melanggar itu. Tapi dengan pertolongan Bapak Yahweh, saya bisa dipertemukan langsung dengan Dir Krimsusnya dan saya membicarakan tentang permasalahan saya. Ternyata bahwa proyek saya ini bukan proyek pemerintah dan tidak bisa dijadikan sebagai tersangka di dalam bidang pidana, karena proyek ini saya mengeluarkan uang sendiri, bukan uang dari pemerintah. Dan akhirnya kasus ini ditutup. Singkat cerita, saya tidak bersaksi. Mungkin karena saya tidak bersaksi, saya ditegur lagi. Awal tahun 2023, saya dilayangkan surat juga dari pihak penggugat bahwa saya harus diperiksa dan saya disidang secara perdata. Dan pada saat saya disidang, memang saya pertama merasa takut karena saya belum pernah merasakan seperti itu. Dan karena saya tidak merasakan seperti itu dimanapun saya berada. Tapi kenapa saya sampai di kota kelahiran saya harus mengalami hal seperti itu. Tapi saya selalu berdoa, pagi hari saya berdoa, saya bersyema, saya mengatakan kata-kata firman, bahwa diberkatilah setiap orang yang datang, dan saya menyebut nama saya, diberkatilah Marla Beatrice Kailola yang datang dengan nama Bapak Yahweh. Dan saya terlalu membicarakan atau mengafirmasikan firman yang ada di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, itu saya selalu mengafirmasikan itu. Dan ketika saya masuk di dalam ruang persidangan, saya sebelum melangkah ke ruang persidangan, pagi hari itu saya berdoa, saya mendapat firman di Yesaya 54 ayat 17, bahwa setiap senjata yang ditempa kepada saya tidak akan mengena, dan setiap orang yang membawa saya kepada meja pengadilan terbukti saya tidak bersalah. Dan saya mengafirmasikan itu. Dan ketika saya masuk di dalam ruang persidangan, saya bersyema Israel. Dan ketika pada saat itu saya disidang, saya harus membaca belaan saya, tetapi pada saat hari itu harus dibaca oleh kuasa hukum saya. Kuasa hukum saya tidak membawa kacamata, dia mencari kacamata itu tidak ada. Akhirnya dari hakim mengatakan bahwa bisa dibacakan oleh saya sebagai prinsipal. Dan ketika itu saya membacakan dan saya percaya itu diizinkan Bapak Yahweh untuk saya bisa membacakan pembelaan saya itu. Ketika itu sidang ditutup dan saya dengan pengacara saya pergi makan. Ketika pergi makan, pengacara saya itu membuka untuk mencari bolpen dan kacamata dia ditemukan.
Saya percaya itu kuasa Bapak Yahweh sehingga saya yang harus berbicara, suara saya yang harus keluar di dalam ruang persidangan itu. Nah, singkat cerita kita harus mengikuti sidang terus, karena ini sidang perkara sederhana yang harus disidang setiap hari. Dan pada saat hari kedua, mereka harus mendatangkan saksi, dia tidak membawa saksi dia tidak lengkap, ditunda lagi untuk sidang yang ketiga, hari yang ketiga. Pada saat hari ketiga saksi kami semua lengkap, dia membawa saksi ada 4 orang, saya membawa saksi cuma 3 orang. Dan saksi-saksinya dia itu benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri, karena apa yang mereka baca, mereka buat, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan, termasuk hitungan-hitungan yang harus merupakan biaya ganti rugi itu mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Dan singkat cerita, saksi saya pada saat berbicara, saksi saya adalah seorang ahli teknik yang memang saat ini adalah merupakan honor di Dinas Perumahan Rakyat Kota Ambon. Dan ketika dia mempresentasikannya, semua itu hakim melihat dan hakim menerima, dan tidak ada satu kejanggalan pun, karena apa yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Karena rumah tersebut tidak rubuh, rumah tersebut tidak rusak, yang hanya rusak adalah bagian pondasinya. Singkat cerita, kita harus menunda sidang ini sampai akhirnya hari Senin keputusan. Memang ada sentilan-sentilan yang harus saya melakukan, apa yang harus saya lakukan. Mungkin sebelum saya bicara di sini pasti sudah diketahui, tapi saya tidak melakukan hal tersebut. Dan pada saat sidang pembacaan keputusan hari Selasa, mereka dinyatakan menang dan saya dinyatakan kalah. Dan biaya yang harus saya keluar itu sekitar 400 juta ditambah denda-denda yang harus saya keluarkan. Tetapi kami dari pihak kuasa hukum saya melakukan keberatan. Ketika keberatan itu kami layangkan, dan keputusan itu harus diputuskan pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Keputusan yang sudah diambil oleh hakim pertama itu berubah 360 derajat. Karena saya selalu mengafirmasikan bahwa saya menang. Dan ganti rugi yang saya harus bayar adalah cuma 24 juta sekian. Dan itu terjadi. Apa yang sudah dibicarakan di media online tentang pembusukan nama saya, makanya saat ini berubah. Bapak Yahweh menolong saya, dan akhirnya saya menang, dan saya hanya bisa membayar 24 juta, tidak ada denda apa-apapun, bahkan jaminan atau sertifikat saya tidak disita oleh pengadilan negeri Ambon. Demikian kesaksian saya harus mengatakan bahwa Bapak Yahweh dahsyat, dan ini adalah bayar hutang saya. Saya percaya masih itulah kesaksiannya, saudara-saudara. Bagaimana seseorang sekalipun dia terjerat hukum karena trik-trik dari luar yang sangat jahat, tapi saya katakan selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, sekali-kali dia tidak akan permalukan kita. Dia tidak akan izinkan orang-orang yang mengasihinya dipermalukan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara sekalian, dalam kondisi seperti apapun, andalkanlah dia. Karena Bapa Yahweh itu sangat luar biasa. Kesaksian ini membuktikan bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Baik, Bapak Ibu, itulah kesaksian dari Ibu Marla dari Ambon. Sekarang saya akan menyampaikan materi ini tentang pesugihan. Seperti kita ketahui bahwa menjadi kaya itu adalah impian semua orang. Betul nggak sih? Saudara pengen kaya nggak sih? Ya. Menjadi keinginan semua orang untuk dia bisa mewujudkannya. Namun demikian, saudara-saudara, untuk meraih kekayaan itu banyak sekali caranya. Ya, banyak sekali caranya, baik cara yang bagus atau cara yang tidak baik. Saya menemukan ada beberapa hal untuk orang bisa menjadi kaya. Yang pertama adalah dengan cara yang natural atau alamiah. Misalnya kerja keras, banting tulang, kerja lembur mati-matian,
ada juga yang menginvestasikan sesuatu dan menabung. Tetapi ada juga yang menggunakan cara-cara pintas yang melanggar hukum, yaitu melakukan kriminal, seperti merampok, kemudian melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang melakukan dengan cara yang elegan, yang kita juga melakukannya, yaitu melakukan praktek hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Nah, yang menarik lagi adalah ada yang menggunakan pola dunia alam roh, yaitu dengan menggunakan ilmu atau yang dikenal dengan babi ngepet atau tuyul, ya, melakukan ritual gaib. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, mungkin saudara sudah paham apa yang orang lakukan, yaitu menggunakan pola yang disebut dengan kandang bubrah, saudara. Kandang bubrah itu ketika misalnya seseorang ingin hidup diberkati, ingin kaya, ya, dengan pola seperti ini, maka dia punya rumah itu, rumahnya dibongkar terus dan tidak kunjung selesai. Ya, ada juga yang menggunakan pesugihan, bukan cuma kandang bubrah, tetapi ada yang Nyi Blorong, Imo Gelung, kemudian Kembang Sore, Dewi Lanjarsari, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain. Nah, penguasa-penguasa wilayah masing-masing itu yang seringkali diambil. Contoh misalnya, kalau orang di sekitar daerah Pekalongan, mereka akan menggunakan jasa yang namanya Dewi Lanjarsari. Ya, kalau yang di pantai selatan itu dengan Nyi Roro Kidul. Ya, jadi macam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi penguasa wilayah masing-masing. Nah, jika tidak dipenuhi, ini yang berbahaya, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika seseorang itu menggunakan jasa setan, tidak pernah ada yang namanya dalam tanda petik makan siang gratis. Artinya orang itu harus membayar. Sekarang, bagaimana seandainya ada seseorang yang melakukan pesugihan? Saya nggak perlu sebut tentang yang tadi ya. Pokoknya orang melakukan pesugihan, kemudian tidak bisa membayar atau tidak mau membayar, maka nyawanya itu menjadi taruhannya, saudara. Orang itu bisa dibunuh oleh setan. Setan juga bisa membunuh, tetapi dia tidak akan bisa membunuh anak-anak Bapa Yahweh. Ini yang harus saudara ketahui. Tapi kalau anaknya Bapa Yahweh itu ikut pesugihan, iya bisa juga dibunuh. Paham nggak saudara? Karena dia mau membuka celah. Tetapi selama dia tetap tinggal di dalam kasih Bapa, percayalah, mau santet segede apapun, dia tidak akan pernah bisa membunuh kita. Karena ada perlindungan, ada proteksi dari Bapa Yahweh. Nah, tentu saja orang yang sampai dibunuh oleh setan, karena dia tidak mau membayar upetinya, maka rohnya itu akan ditangkap dan akan dijadikan budak. Contoh misalnya, dia harus bayar ke Nyi Roro Kidul misalnya. Tetapi kalau dia tidak bisa bayar, maka rohnya akan diambil, saudara. Dan di sana dijadikan budak sampai waktu jatah yang seharusnya dia dapatkan di muka bumi ini. Misalnya dia mati umur 30 misalnya, padahal jatah yang Tuhan berikan mungkin 40, berarti ada 10 tahun dia mesti bayar untuk menjadi budaknya setan tersebut. Nah, saya katakan kebodohannya adalah kadangkala saya melihat orang-orang itu lucu ya. Pernah ada orang yang sempat konseling sama saya, dia tanya begini, Pak Lukas,
ini ada saudara saya yang pergi ke dukun mencari pesugihan katanya saudara. Supaya mendapatkan kekayaan. Bagaimana menurut Pak Lukas? Saya katakan orang itu bodoh banget ya. Dia pergi ke dukun supaya mendapatkan kekayaan. Lah kayak dukunnya saja tidak kaya kok. Betul nggak Bapak Ibu? Lawang dukunnya saja tidak kaya kok malah diikuti. Lah bodoh saudara. Ya bilang kalau dibilang dukun itu pintar ya benar. Karena kitanya goblok, kitanya bodoh mau ikut dia. Ya. Padahal tidak ada makan siang gratis. Semuanya akan ada tumbal. Ya, jadi pelaku pesugihan itu akan mengabaikan syarat yang harus diserahkan kepada si setan, maka dia bisa dijadikan budak. Nah, apa yang biasa dilakukan yaitu orang akan terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Itu menjadi bayarannya. Ya, tidak harus mati dijadikan budak. Tetapi bisa juga kena penyakit yang sulit disembuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setan yang memberikan penyakit itu untuk mengingatkan supaya kamu bayar wadalnya. Kamu bayar yang harus kamu lakukan. Ya. Kemudian ada yang menggunakan pola yang lain, yaitu korbannya orang lain. Ya, korban orang lain. Kemudian ada lagi yang menggunakan pola yaitu menjual usia. Yaitu mengambil usia seseorang, ya. Berapa ketentuannya itu tergantung perjanjian. Saya menyampaikan ini tidak perlu terlalu detail supaya saudara paham saja bahwa orang mendapatkan kekayaan itu bisa menggunakan pola yaitu pakai jasa setan. Nah, tadi saya sudah tunjukkan pola-polanya. Kemudian ada lagi yang menggunakan tumbal ayah kandungnya sendiri. Misalnya seseorang melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan, maka di situ akan ada perjanjian. Kamu bayarnya pakai apa? Ada yang berkata, oh saya akan bayar pakai janin. Nanti kalau istri saya mengandung, ya silahkan diambil. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang berkata, ya aku korbankan ayah saya. Ada yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, hal ini tidak berlaku bagi anak-anak Bapak Yahweh. Dia selalu ada dalam perlindungan yang luar biasa. Nah, tumbal ayah kandung ini, saya menyebutnya adalah tumbal keluarga sendiri. Nah, kalau memang kekayaannya itu sangat besar, biasanya tumbalnya itu akan menurun, saudara. Dari kakeknya, cucunya, terus sampai ke bawah. Terserah berapa generasi, itu tergantung perjanjiannya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi betapa mengerikannya orang melakukan ritual ke dunia setan itu. Nah sekarang kita akan lihat ciri khas orang yang melakukan pesugihan itu ciri khasnya apa? Nah, kita lihat di sini, yang pertama adalah orang itu tidak akan mau memberikan sedekah, apalagi mengembalikan perpuluhan. No way katanya. Makanya kalau ada pendeta-pendeta yang ngajarin nggak perlu mengembalikan perpuluhan, ya sumbernya dari situ, saudara. Ya, karena apa? Karena dengan kita mengembalikan perpuluhan, itu alam semesta mencatat bahwa kita adalah orang kaya. Amin. Ya, kalau orang kaya mengembalikan perpuluhan ya nggak mungkin eman-eman, wong dia kaya kok, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau miskin nggak usah. Makanya saya katakan kalau ada pendeta yang ngajarin tidak
boleh mengembalikan perpuluhan, saya katakan ini pendeta jahat sekali. Kenapa? Karena saya punya alasan. Yang pertama, jangan dikira tidak mengembalikan perpuluhan duitnya utuh. No. Duit Anda tetap akan keluar. Karena saudara itu hutang pada alam semesta. Cuman bayarnya memang tidak ke hilat, tetapi mungkin ke rumah sakit, mungkin ke bencana. Ada banyak sekali, makanya kitab Maleakhi katakan ada belalang pelahap, belalang pengirip, belalang pelompat, itu adalah bencana-bencana ya yang akan mendatangi orang yang tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa bencana itu bisa datang, saudara? Karena orang itu kan kosong. Kalau memang mau seperti itu, ya sudah ikut saja sekalian ritual kekayaan. Sekalian berpihak kepada setan. Ya, makanya saya katakan ciri khas orang melakukan pesugihan yang pertama adalah dia tidak mau melakukan sedekah atau mengembalikan perpuluhan. Yang kedua, orang tersebut tidak mau beribadah, malas beribadah. Ya namanya dia bersekutu dengan setan, tidak mungkin dia mau beribadah. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa sih orang yang melakukan ritual-ritual kekayaan, dia nggak mau berinteraksi dengan orang lain? Karena dia tidak ingin terjadinya benturan energi. Apalagi kalau orang yang diajak berinteraksi itu memiliki energi yang besar dalam soal keagamaan akan terbentur, ya, sehingga perewangannya akan pergi, saudara-saudara. Kalau bepergian itu biasanya sukanya sore hari menjelang gelap. Ini juga untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari pertanyaan. Nah ini karena apa? Karena kalau nanti ada orang tanya, dia sulit untuk menjawab. Karena memang dia punya ada persekutuan dengan dunia setan. Nah biasanya yang berikutnya, ciri khas orang yang melakukan pesugihan, kalau dia duduk, dia tidak akan mau berhadapan langsung kepada orangnya. Dia selalu akan nyerong, saudara. Akan nyerong dan matanya tidak akan mau menatap kepada orang yang diajak berbicara. Matanya jelalatan ke sana kemari, pokoknya tidak mau menatap orang tersebut. Duduknya juga nyerong, ya. Kemudian pada hari-hari tertentu dia akan melakukan ritual. Persembahannya itu bisa berupa hewan maupun manusia. Apalagi kalau di Amerika, wah itu mereka lakukannya terang-terangan, saudara. Tetapi ritualnya itu biasanya dilakukan di hutan. Ya. Kemudian ciri khas orang yang melakukan pesugihan, itu rumahnya tidak boleh digunakan untuk acara-acara spiritual atau keagamaan. Itu adalah untuk menghindari hal-hal di mana orang-orang itu melakukan pembacaan kitab suci. Apalagi kalau persekutuannya memanggil nama Bapa Yahweh. Itu orang paling takut, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam semua keagamaan, saya katakan energi yang terbesar adalah energi dari keimanan kita kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang saya tadi sebut dengan istilah kandang bubrah, saudara. Yaitu orang selalu akan merenovasi rumah yang tidak kunjung selesai. Biasanya mereka melakukannya yaitu 4 kali purnama. Mereka lakukan perubahan. Ya, apakah tangganya, pintunya,
atau jendelanya dirubah-rubah terus. Pokoknya tiap 4 kali purnama selalu harus ada perubahan. Nah, ini yang saya sebut dengan kandang bubrah. Kemudian mereka juga biasa melakukan puasa weton atau tanggal lahir minimal sebulan sekali. Orang yang melakukan ritual pesugihan itu juga biasanya memiliki kamar khusus untuk melakukan ritual. Dan yang juga kita bisa lihat, orang yang melakukan pesugihan itu rumahnya kadangkala sering terjadi penampakan-penampakan atau suara-suara aneh. Misalnya ada anak kecil yang tertawa, atau suara harimau, atau seperti kucing hitam yang datang, macam-macam. Ada banyak hal-hal aneh yang muncul. Nah, orang-orang yang melakukan pesugihan biasanya dia memiliki patung-patung yang ditaruh di atas atap rumah. Misalnya ada patung ular, ada juga yang gambar peri dan sebagainya. Itu tergantung siapa yang diikuti. Karena patung-patung atau gambar-gambar itu menjadikan sebuah simbol di dunia alam roh siapa yang dia ikuti. Makanya saya katakan kita memasang simbol iman kita juga mesti benar. Ya, ingat simbol kita adalah menorah, bukan salib, saudara. Salib itu salah. Kenapa? Karena sebelum Yesua ada di dunia ini, simbol salib itu sudah ada. Itu berasal dari agama Babel kuno. Ya, jadi kalau saudara mau pasang simbol iman kita yang benar itu adalah gambarnya menorah. Ya, karena menorah itu simbol dari Yesua. Karena Yod Shin Wo Ayin dibaca Yesua, itu kepalanya ada 7, Bapak Ibu. Saya nggak akan cerita tentang menorah, tetapi saya ceritakan fokus kepada masalah ritual pesugihan. Nah, yang terakhir yang berikutnya adalah orang yang melakukan pesugihan itu biasanya di rumahnya itu ada sebuah kaca yang besar dan kaca itu ditutup oleh kain hitam. Nanti di hari-hari tertentu kaca itu dibuka, lalu mereka melakukan ritual dan setan itu akan menampakkan diri melalui kaca tersebut. Ya, saya ingat dulu pada waktu saya masih baru pertama kali bertobat, saya kan kerja elektro, saudara. Ya, saya kerja elektro, saya kalau kerja itu biasanya malam hari. Saya betulin televisi, betulin elektro gitu ya. Nah, di depan saya itu ada kaca. Saya biasanya kalau betulin itu sambil ngerokok, ya, saya betulin gitu. Saya pernah lihat sekali waktu di kaca tempat saya betulin, di situ kayak ada orang, ya. Tapi waktu saya toleh di sini nggak ada apa-apa, saudara. Tapi begitu saya lihat ada orang. Nah, itu memang kaca seringkali dipakai untuk penampakan kuasa-kuasa kegelapan. Dan saya katakan Bapak Ibu bahwa pesugihan itu akan mendatangkan kerugian yang sangat besar, bahkan lebih besar dari yang bisa kita pikirkan. Ingat, kalau saudara ingin hidup kaya, jangan pernah sekali-kali menggunakan jasa setan. Amin. Kita sudah punya mekanismenya menggunakan hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Itu sistemiknya Bapak Yahweh, saudara bisa melakukan dengan cara yang gratis, ya, tanpa bayar. Tapi kalau saudara menggunakan ritual-ritual setan, maka tumbalnya luar biasa. Ya, bayarannya sangat mengerikan, saudara. Lalu ada sebuah pertanyaan begini, bisakah kalau orang yang sudah terlanjur ada ikatan
perjanjian dengan kuasa setan itu kemudian dilepaskan, menurut saudara bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa sekali. Yaitu dengan cara memakai darah Yeshua HaMashiach. Dengan memakai darah Yeshua HaMashiach, maka setan pasti bisa dikalahkan, ya, bisa dilepaskan. Nah, saya menganjurkan, mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, dan ada di antara saudara yang berkata, oh itu aku. Saya anjurkan, terimalah Bapa Yahweh, nama Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Terimalah Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Saudara terima dia, masuk dalam baptisan, maka saudara betul-betul dilepaskan dari semua ikatan-ikatan dosa. Namun demikian saudara, saya perlu memberitahu, ketika ada seseorang yang biasa dia sudah mengambil kekayaan yang cukup besar, kemudian dia bertobat, saudara harus rela kekayaan itu hilang. Ya, dengan cara terserah, pokoknya kekayaan itu bisa mengalir dengan mudahnya. Bisa hilang, saudara. Dan saudara nggak perlu gelo, karena Bapa Yahweh nanti akan ganti lebih banyak lagi, sehingga saudara akan berkata, ini berkat total dari Bapa Yahweh. Ya, oleh karena itu, kalau saudara mau lepas dari ikatan ini, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Bapa Yahweh, terima dia, masuk dalam metrai kepemilikan, yaitu baptisan air, maka saudara akan aman, tidak perlu bayar lagi, dan saudara dipastikan mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari pelajaran ini, apa yang bisa kita petik di dalamnya? Saya mengambil sebuah singkatan atau resume bahwa orang yang melakukan ritual pesugihan itu ribet banget, saudara. Ribet banget, ya. Tetapi anehnya kok dia mau melakukan. Saya pernah pergi ke Gunung Kawi dulu. Saya bolak-balik pernah bercerita, ketika saya sampai di Gunung Kawi, saya sudah dicegat oleh orang yang jenggotnya panjang, tangannya penuh cincin. Dia datang, om, cari pesugihan om. Saya bilang enggak. Potong kambing, enggak. Saya bilang gitu. Ya udah kalau gitu, tolong saya dijadikan guide. Oke, sekarang Bapak cerita kemanapun saya tak ikutin. Dia pergi ke sono kemari, dia cerita, saudara. Ya, saya jadikan guide, kita bayar enggak apa-apa. Dia cerita. Nah, saya sempat tanya, Pak, saya pengen dengar, katanya di sini ada pohon to yang sangat besar dan dikeramatkan. Orang itu bilang ada, Pak. Mana? Nah ini, iya. Bayangin saudara, katanya pohon to itu gede, ini yang cerita itu seorang pendeta. Ternyata dia nggak gede, saudara. Berarti pendeta itu ceritanya ngawur, saudara ya. Nah di situ saya lalu melihat ada encim-encim tua duduk di bawah pohon, ngantuk-ngantuk. Padahal tuh orang kaya, saya bilang bodoh banget. Ya. Saya tanya dia ngapain? Oh itu menunggu buahnya jatuh. Lah jatuhnya kapan? Ya nggak mungkin jatuh. Aneh sekali saudara. Makanya saya bilang orang mau digobloki sama setan. Mau berribet-ribet kayak begitu, mau, tetapi di dalam iman, cuman mungkin hanya disuruh ibadah, suruh berdoa, itu kok susahnya luar biasa ya. Saya lalu jadi ingat tentang Naaman, saudara. Naaman itu kalau saudara baca di dalam kitab Melechim Bet atau Dua Raja-Raja, pasal 5 ayat 12 dan 13 saya bacakan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik
daripada semua air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Lalu pegawai-pegawainya mendekati dan berbicara kepadanya, serta berkata, perhatikan, Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika dia berkata kepadamu, mandilah dan akan menjadi tahir. Syarat untuk mendapatkan kesembuhan, syarat untuk mendapatkan mujizat melalui jalan Bapa Yahweh itu sangat mudah. Tetapi orang kadangkala tidak mau, saudara. Nah, orang yang melakukan ritual pesugihan ini kan ribet banget ya. Kok mau? Nyiapin ubah rampenya saja sudah luar biasa rumit. Ya, sesuai dengan permintaan dukun. Kok mau? Tetapi kenapa anehnya? Yang gampang kok tidak mau, saudara. Nah, mekanisme-mekanisme dari sistemiknya Bapa Yahweh, dia sudah tunjukkan kepada kita. Lebih baik saudara mempraktekkan hukum Loa, hukum yang bisa menarik apa saja sesuai dengan keinginan saudara, ya, daripada ikut setan, ikut ritual-ritual seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, tapi orang kalau nggak paham, justru mengatakan hukum Loa itu dari setan. Waduh, kasihan banget saudara. Kasihan sekali. Ya, ketika ditunjukkan nggak bisa terima. Ini luar biasa. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh sebuah kelompok. Katanya saya mau ditanya-tanya karena dia pingin tahu, saudara. Nah, setelah kumpul, ada orang yang tanya, Pak, menurut Bapak ini itu bagaimana? Saya terangkan. Begitu saya terangkan, yang sebelah sono mengcounter. Oh, nggak bisa itu gini-gini. Tanya lagi, yang sono mengcounter. Jadi saya bilang, ya untuk apa saya diundang ke sini? Anda tanya, saya jawab, tetapi disangkali. Hukum Loa juga dianggap katanya dari setan. Kalau ditanya, ya, dari mana saya tunjukkan dasarnya kitab suci juga Anda tidak mau terima. Jadi mohon maaf, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada orang yang mau tanya, silahkan langsung japri ke saya. Saya tunjukkan nomornya, nomor telepon saya. Silahkan Anda japri saya. Ya, daripada tanya, nanti di counter. Tanya di counter. Oh, sampai nanti malam ya, nggak akan ada artinya. Jadi maaf, saya selesai sampai di sini. Silahkan, Anda kalau mau tanya langsung ke saya, nggak perlu pakai cara seperti ini. Lalu dia membuat sebuah kalimat penutup. Saya menghimbau Pak Lukas bertobat, terima Yesus lagi dan Allah. Saya bilang terima kasih. Saya butuh dana loh ini untuk pembangunan. Saya bilang gitu. Saya butuh dana nih. Siapkan 1.000 triliun di depan saya. Suruh saya untuk ibadah 1 jam saja dengan pakai 2 nama itu. Jawaban saya, no way. Gak mungkin saya lakukan. Amin, Bapak Ibu. Sekali iman kepada Bapa Yahweh, akan selamanya saya pegang sampai saya mati dan ketemu dengan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan berpihak selalu kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji untuk memberkati kami di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Namun tangan kasih-Mu akan selalu berada bersama kami. Berkati umat-umat-Mu yang pada pagi hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom.
Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, yang memberikan keselamatan kepada kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friatmat kau frifahem teka shekar alapeka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weisbereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panau eleka, Vikuneka. Yevarekeka, Weisbereka, Yevareka.
Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita. Selamat beraktivitas. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya
lagi.